Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, seperti yang terlihat nih saat ini kita sedang berada di luar studio podcast One Day, One Innovation. Saat ini kita berada di tepian Sungai Komring, Kecamatan Sugiwaras, Desa Sugiwaras, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Oki. Tepatnya di Taman Beladas nih. Nah, mungkin nih pada masyarakat Oki bisa merapat nih untuk menyaksikan inovator-inovator Oki tampil di podcast One Day One Innovation nih. Saat ini inovasinya adalah dari ASN Inovatif dengan Bapak Dedi Kurniawan SSTP. Beliau adalah Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Oki. Nah, inovasinya adalah Dokter Dispertan. Nah, apa sih hubungan pertanahan dengan dokter nih? Nanti kita langsung saja ya sapa narasumbernya untuk menjelaskan lebih lanjut ya. Halo Pak Dedi, apa kabarnya nih? Halo, apa kabar Mbak Santi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kabar baik ya Pak ya? Kabar baik, Tentunya alhamdulillah. tetap menjaga kesehatan ya Pak. Iya, betul. Baik nih Pak Dedi, ini kan judul inovasinya Dokter Dispartan ya Pak? Ya, Dokter Dispertan ya. Dispertan ya. Nah mungkin sahabat inovasi ada yang penasaran nih Pak, apa sih Pak Dokter Dispertan nih? Yang melatar belakang inovasi ini apa, silakan. Baik, Mbak Santi. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, atas waktu yang diberikan. Bahwa Dinas Pertanahan ini adalah salah satu dinas teknis ya, yang mengurusi masalah pertanahan. Dan tentu kawan-kawan juga pasti akan bingung nih, ini Dinas Pertanahan kok hampir sama seperti kantor pertanahan ya, BPN. Sebenarnya kita adalah mitra dan hanya kewenangannya saja yang berbeda. Jadi kalau di Pemkab Oki, kita mengurusi masalah pertanahan yang menjadi wewenang Pemkab. Tapi yang menjadi wewenang pusat itu diurus oleh BPN Oki. Baik, tadi pertanyaan adalah mengenai Dokter Dispertan ya. Sebenarnya Dokter Dispertan ini sebenarnya sebuah aplikasi yang kita buat yang berbasis Android, yang namanya sendiri supaya mudah diingat sebenarnya. Dia adalah singkatan. Kalau dokter itu adalah dokumen terpadu. Dispertan itu Dinas Pertanahan. Oke. Ya. Dan aplikasi ini sebenarnya latar belakangnya kita buat adalah salah satu percepatan pelayanan kepada masyarakat. Nah, di Dinas Pertanahan ini kan ada pelayanan. Seperti dinas-dinas lain, ada pelayanan-pelayanan, misalnya pelayanan perizinan, pelayanan pembuatan dokumen dan sebagainya. Nah, kalau kita pelayanan itu adalah pelayanan mediasi. Jadi salah satu wewenang dari Dinas Pertanahan itu adalah memediasi perkara sengketa lahan. Jadi memang kalau kita bicara masalah tanah dan konfliknya itu tidak akan pernah habis ya. Karena tanah itu nggak pernah nambah, tapi orangnya makin bertambah. Betul. Tentu masalahnya akan semakin multidimensi ya, semakin banyak. Oleh karena itu Pemkab Oki melalui Dinas Pertanahan melakukan pelayanan mediasi. Jadi bagi masyarakat yang tanahnya bermasalah atau katakanlah bersengketa jadi sengketa sendiri itu banyak macamnya ya. Artinya sengketa masyarakat dengan masyarakat, sengketa lahan masyarakat dengan perusahaan. Kebetulan kita ini ada hampir 80 perusahaan ya, dan 60 perusahaan perkebunan. Jadi konflik itu akan selalu peluangnya ada. Apalagi konflik itu atau sengketa itu diakibatkan dari kesalahan masa lampau ataupun permasalahan di masa lampau yang belum selesai. Nah, oleh karena itu selain masyarakat dengan perusahaan, juga masyarakat dengan pemerintah. Betul. Ada juga perusahaan dengan pemerintah. Jadi klasifikasi permasalahannya banyak. Oleh karena itu, untuk mempercepat dan transparansi pelayanan kita kepada masyarakat, kita bikin sebuah aplikasi berbasis Android yang masyarakat bisa download di Android. Tujuannya adalah begini, kita tidak mau lagi melakukan pelayanan, tetapi ketika pelayanan itu dilakukan, masyarakat itu tidak tahu sudah sampai mana permasalahan mereka. Jadi kita sekarang di zaman yang era terbuka ini dituntut untuk transparan, dituntut untuk
jelas Mhm. dan dituntut juga untuk hasil. Betul. Jadi ketika kita mediasi, karena namanya mediasi ini tidak bisa satu kali, jarang sekali bisa satu kali kita mediasi itu bisa selesai. Mhm. Jadi kadang-kadang masyarakat karena ini bukan urusan mata air, tapi urusan air mata ya. Jadi karena konflik sengketa ini urusannya kadang-kadang urusan dengan air mata. Jadi masyarakat itu menuntut, Pak, masalah kami sudah sampai mana? Betul. Jadi supaya mereka, karena kadang-kadang Oki ini kan desanya banyak dan ada yang di perairan. Jadi bahkan yang cukup jauh. Jadi mereka bisa melihat melalui aplikasi itu, oh permasalahan kami sudah sampai sini. Mhm. Kemudian juga pihak luar juga bisa lihat, oh Dinas Pertanahan tahun ini melakukan mediasi sudah banyak berapa kali gitu. Mhm. Jadi misalnya saya contohkan ada sebuah kasus sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan. Mhm. Nah ini kita input permasalahan ini, kemudian semua dokumen yang berkaitan dengan permasalahan sengketa ini, baik dokumen input, dokumen dari yang pemohon, Mhm. termasuk dokumen progresnya, kita update setiap saat sesuai dengan progresnya. Jadi sehingga kita bisa tahu nih nanti kita lagi ada di mana, kita bisa tahu oh masalahnya sengketa lahan Pak Ahmad Yani ini sudah sampai sini ternyata. Kemudian penanganannya ini akan dilakukan mediasi kapan lagi gitu. Dan ini juga akan sangat bermanfaat ketika misalnya 10 tahun yang akan datang ada mencuat lagi permasalahan ini, kita tidak perlu lagi cari-cari dokumen seperti dulu gitu. Jadi jejak digitalnya sudah ada ya Jejak Pak ya? digitalnya ada. Jadi Mhm. kadang-kala yang saya alami ya, saya baru 2 tahun di Dinas Pertanahan. Mhm. Jadi ketika ada permasalahan, misalnya permasalahan konflik air Sugian, saya harus cari berkas dan dokumen yang saya telepon dulu ke orangnya yang sudah tidak bertugas lagi. Betul. Itu dulu gimana ya? Atau Mhm. dokumennya seperti apa dan ada di mana gitu. Jadi kalau ada aplikasi ini kita mulai dari sekarang, ataupun yang lama sudah kita masukkan juga. Mhm. Jadi sudah dalam bentuk e-dokumen, ya. Jadi sudah bentuk elektronik gitu ya. Betul. Jadi siapapun nanti yang ada di sana bertugas di situ, dia sudah bisa melihat nanti atau mencari dengan mudah gitu. Betul. Oh permasalahan tahun 2010 yang berada di desa Tepung Sari misalnya. Mhm. Dokumennya ada, notulen rapatnya ada, kemudian hasil lapangannya seperti apa, dan hasil akhirnya seperti apa. Tentunya ini bisa mempermudah juga masyarakat ya Pak Iya, ya, tentu. untuk mengecek tadi ya Pak. Mm. Kan tadi sempat Bapak singgung nih kalau aplikasi ini sudah ada di Android ya Pak ya. Iya, Nah jadi sahabat inovasi tentunya siapa saja ya nih Pak ya bisa mendownload aplikasi tadi namanya Dokter Dispertan. Dispertan ya Pak. Iya. Nah Pak, kalau melihat dari yang Bapak jelaskan tadi, cara kerjanya sendiri seperti apa? Apakah misalnya ini saya melapor lalu saya mendownload, memasukkan data, atau dari pihak Dinas Pertahanan nih Pak? Iya. Dinas Pertanahan. Ya, baik begini. Jadi yang namanya aplikasi kan kita semua tahu tujuannya adalah percepatan, kemudian akuntabel gitu ya, Betul. transparan dan sebagainya. Tapi semua itu bisa berjalan kalau itu juga didukung oleh SDM ya. Mhm. Oleh karena itu kami di Dinas Pertanahan, sebelum saya jelaskan nanti prosedurnya seperti apa, saya juga sudah menyiapkan tim. Saya ada inovasi satu lagi namanya tim yuridis. Mhm. Jadi saya merekrut anak-anak muda ya, bukan non ASN yang juga kita rekrut. Jadi mereka itu yang ngurusin dokumennya, yang ngurusin sengketanya juga mereka. Jadi orang per orang itu pegang kasus per kasus gitu. Jadi kalau misalnya kasus A, oh yang ternyata yang pegang adalah Ariandi misalnya. Mhm. Oh Pak Ariandi ini sudah sampai mana? Tapi yang ASN di Dinas Pertanahan juga mengasistensi. Mhm. Karena jumlah ASN kita kan terbatas. Kalau bicara jumlah ASN di dinas saya itu terbatas sekali. Untuk staf PNS-nya saja ada 2. Oke. Ada 2. Bayangkan Mhm. bagaimana kita menangani permasalahan konflik atau rumitnya masalah pertanahan yang ada di kita Mhm. itu dengan jumlah SDM. Betul. Jadi kita mau tidak mau harus punya inovasi. Mhm. Jadi saya bentuk sebuah tim yuridis namanya. Jumlahnya sekitar 7 orang, itu anak-anak muda semua. Mhm. Yang background pendidikannya juga berlatar belakang pendidikan bermacam-macam. Bahkan ada yang sarjana teknik. Jadi sengaja memang nanti mereka yang maintenance mengenai aplikasinya, ada yang maintenance masalah mempersiapkan mediasinya, ada yang maintenance masalah dokumennya dan sebagainya. Jadi tiap orang tadi memiliki job desk-nya masing-masing ya Pak ya? masing-masing. Jadi kita bisa dengan mudah memantau dan
kasus per kasus itu bisa progresnya jelas gitu. Mhm. Jadi yang penting sekarang itu jelas sudah sampai mana seperti itu. Nah, bicara bagaimana menggunakannya tadi Mbak Santi, jadi masyarakat bisa download, kemudian kalau dia ada permasalahan, di situ ada form, ada kolom-kolom yang sangat mudah dimengerti. Mhm. Misalnya namanya siapa, kemudian dia masukkan nomor NIK-nya ya, Mhm. alamatnya di mana, permasalahannya apa. Mhm. Cukup sampaikan saja kronologi singkatnya. Oke. Nah, nanti permasalahan apa, nanti kita nanti kalau memang apa namanya itu sudah masuk ke sistem kita, nanti ada petugas saya yang menghubungi pemohon Mhm. kapan dia ada waktu nanti kita bisa bisa by phone bisa Mhm. atau dia mau kurang puas misalnya bisa datang ke Dinas Pertanahan. Jadi nanti di situ juga ada ruang konsultasi. Mhm. Jadi kita siapkan ruang konsultasi, di situ nanti dia bercerita masalahnya seperti apa. Mhm. Di situ nanti kita lihat dokumen yang dia sampaikan itu lengkap atau tidak. Jadi dokumen itu juga tergantung juga Mbak Santi. Jadi dokumen ini bisa kita tindak lanjutin atau tidak. Jadi kalau tidak bisa kita tindak lanjutin, artinya dia harus lengkapi dulu. Oke. Misal nih pengaduannya seperti ini, masalahnya saya bersengketa dengan perusahaan A. Mhm. Dasar masalahnya apa? Misalnya ada tanah saya yang tumpang tindih dengan HGU perusahaan. Mhm. Tentu dong kita akan minta alasannya seperti Oh, apa, kemudian kronologi seperti apa, betul. sejarahnya seperti apa. Tapi kalau tidak lengkap, tidak bisa juga kita tindak lanjuti. Oke, jadi Nah, bukti-buktinya harus jelas juga ya, harus Pak, ya? jelas juga. Mhm. Nah, sehingga kalau masyarakat minta supaya ini cepat dan kalau mau cepat dan jelas juga dokumennya juga harus lengkap gitu. Dan tipologi kasusnya juga kita lihat Mbak Santi. Kalau memang misalnya permasalahan ini kan kalau kewenangan Pemkab itu kan sebagai mediator, kita Betul. sebagai mediasi. Dan ada batasan mediasi yang kita lakukan. Kalau di Perbup nomor 5 tahun Mhm. 2017 itu sudah diatur bahwa sebanyak-banyaknya ya, Mhm. sebanyak-banyaknya itu mediasi itu diharapkan cuma 5 kali. Karena Oke. kalau kita tidak batasi, maka mediasi itu juga tidak efektif gitu. Betul. Sehingga biar jelas tahapan pertama seperti apa, tahapan kedua seperti apa, ketiga seperti apa Mhm. dan seterusnya seperti apa. Sehingga Tidak kami juga berlama-lama ya, harus Pak? terukur gitu. Betul. Dan selain itu yang tadi saya juga bilang selain SDM-nya, kapabilitasnya juga kita tingkatkan. Jadi mediator itu bukan hanya saya. Mhm. Jadi di tempat saya itu kepala bidang dan kepala seksinya harus bisa menjadi mediator dan mereka Oke. harus punya sertifikat Mhm. yang terakreditasi Mahkamah Agung. Jadi Oke. tidak bisa karena jabatan dia bisa karena begini kita juga harus bisa meyakinkan pemohon ya para pihak bagaimana kita akan menjadi seorang mediator kalau kita sendiri tidak mempunyai sertifikasi gitu. Mhm. Orang akan ragu, arah mediasi juga akan tidak jelas gitu. Mhm. Karena teknik-teknik mediasi ini kan ada dan Betul. ini saya pikir sangat bermanfaat kalau ini peningkatan kapasitas ASN ini juga semakin ditingkatkan seperti itu. Jadi benar-benar yang, menangani atau yang memegang aplikasi ini benar-benar orang-orang yang, kompatibel di bidangnya ya, Pak. Iya, Apalagi tadi kan seperti yang Bapak singgung nih sahabat inovasi, memiliki sertifikasi ya, Pak, ya, iya, di bidangnya masing-masing. betul. Nah, Pak, kalau boleh tahu ini untuk inovasinya sendiri sejak tahun berapa nih? Ini sejak tahun awal di tahun 2020 ya sebenarnya Mhm. sudah kita mulai rancang, desain, kemudian kita juga pikirkan tidak hanya buat kalau sebenarnya kalau buat aplikasi ya saya pikir setiap instansi bisa buat ya. Betul. Tapi bagaimana aplikasi itu betul-betul bisa bermanfaat dan jalan sampai seterusnya Mhm. dan apa saja yang menjadi pendukungnya gitu. Betul. Contoh tadi aplikasi itu juga kan kita siapkan timnya, kemudian aplikasi itu juga kita siapkan mediatornya. Mhm. Mediatornya harus bersertifikat. Kalau misalnya aplikasinya ada, terus mediatornya tidak mumpuni, maka masalah juga nggak selesai. Betul. Jadi mungkin nanti kesannya hanya Pencitraan pencitraan saja. gitu. Jadi saya Mhm. pikir seperti itu.
Jadi nih sahabat inovasi melalui aplikasi Dokter Dispertan ini Iya, ya Pak ya. dokter disebutkan. Tentunya Dinas Pertanahan Kabupaten Oki memiliki komitmen ya Pak ya Iya, dalam menyelesaikan masalah masyarakat melalui aplikasi Dokter Dispertan ini. Jadi iya, jika ada keluhan nih seputar pertanahan ya Pak tidak perlu iya, khawatir, silakan mendownload tadi ya Pak download. aplikasinya, nanti akan dibantu selanjutnya oleh tim Pak Dedi ya Pak. Iya, Nah betul. Pak ini kalau ini kan sudah berjalan dari tahun 2020 sampai sekarang ya Pak ya. Iya. Ini hambatan yang ada ini seperti apa Pak? Ya, tentu ya. Kalau hambatan awal tentu kalau terkait dengan aplikasinya tentu ada crash, kemudian juga ada masalah-masalah yang berkaitan dengan digitalnya ya. Betul. Kemudian di awal memang kita pada saat semangat membuat aplikasi ini ternyata itu tadi yang saya bilang, masalahnya tidak hanya selesai kita membuat aplikasi, ternyata masalahnya kita harus didukung oleh perangkat-perangkat yang lain gitu. Betul. Seperti SDM-nya, kemudian Mhm. timnya, kemudian juga kapabilitasnya gitu. Nah ini yang jelas untuk mencapai itu semua itu Mhm. perlu waktu, Mhm. perlu tahapan yang jelas dan Mhm. tentu pembiayaan. Nah Betul kadangkala sekali. yang jadi permasalahan juga masalah pembiayaan. Tapi alhamdulillah kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Bupati, Mhm. Pak Iskandar SE. Mhm. Beliau memberikan keleluasaan kepada seluruh dinas sanksi di Pemkab Oki untuk berinovasi. Mhm. Silakan kalau memang inovasi itu bisa dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat, beliau selalu Mendukung ya. sampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk dianggarkan gitu, Betul. daripada menganggarkan untuk sesuatu yang kurang bermanfaat. Jadi kami alhamdulillah ini bersyukur sekali ini Mbak Santi, Mhm. Pak Bupati kami memberikan keleluasaan kepada setiap dinas sanksi untuk berinovasi dan berkarya. Tentunya setiap inovasi mendapat dukungan ya Pak ya dari Alhamdulillah Bapak Bupati. Bupati Kabupaten Oki ya Pak. Ya, Ini Pak yang terakhir nih mungkin baik. harapan ke depannya seperti apa nih Pak? Harapan ke depan tentu ya dalam skala kecil saja dulu ya. Mhm. Harapan saya untuk di Dinas Pertanahan ke depan ini apa ya, kita tetap menjaga kompetensi, Mhm. tetap menjaga kualitas pelayanan dan tentu harapan saya kawan-kawan di dinas juga tetap istiqomah, Mhm. tetap semangat gitu ya. Dan harapan yang agak lebih besar ya, harapannya agak lebih besar, eh, Kabupaten Oki ini barangkali pelayanannya mungkin perlu kita tingkatkan lagi gitu Mhm. ya. Karena sekarang zamannya sudah zaman digital, mungkin setiap instansi juga harus mengkoreksi dan mengevaluasi kita semua diri ya. Karena tuntutan masyarakat semakin kompleks, Mhm. semakin tinggi dan saya juga berdoa kawan-kawan semua di instansi bisa terus berinovasi Betul. seperti itu. Baik nih kepada Pak Dedinya terima kasih sekali ya Pak ya Baik, Mbak sudah Santi hadir bersama kami sama-sama. di sini di podcast One Day One Innovation, tentunya berbagi inovasi. Kita tunggu nih Pak inovasi-inovasi yang selanjutnya Baik, untuk kita sharing kembali bersama sahabat inovasi. sama-sama. Nah tentunya nih masyarakat Oki perlu berbangga hati nih karena dari Dinas Pertanahan sudah menghadirkan suatu aplikasi yang bisa di-download langsung di Android, yaitu aplikasi Dokter Dispertan, dan tentunya ini adalah komitmen dari Dinas Pertanahan ya Pak ya Ya, untuk membantu permasalahan pertanahan di Kabupaten Oki. Nah, sahabat inovasi tentunya belajar dari Kepala Dinas Pertanahan nih Pak Dedi. Tentunya kita sebagai manusia harus peka nih melihat sekitar kita. Masalah apa sih yang ada di sekitar kita sehingga dari permasalahan tersebut bisa kita carikan solusinya dan bisa menjadikan solusi tersebut suatu inovasi yang dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri ataupun masyarakat nih. Karena sahabat inovasi tentunya tidak perlu khawatir dalam berinovasi. Ingat, kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. salam inovasi.